Presiden Prabowo Subianto masih mengunggulkan sawit. Sebenarnya punya tadi target B40 mungkin yang mau dikejar. Iya. Ini maksud Pak Ihsan, sudahlah lupakan soal renewable energy seperti B40 atau maksudnya tahan dulu, kita selesaikan dulu masalah Sumatera. Pertama soal desain energi kita, rancang bangun desain energi kita. Seberapa besar kita tetap mendasarkan diri pada fosil, seberapa besar kita mendasarkan pada energi baru terbarukan. Itu dulu desainnya. Desain berpikir tentang berapa porsi fosil, berapa porsi energi baru terbarukan. Itu menjadi menentukan sampai seberapa besar kita akan mengeksploitasi alam. Menarik kan? Anda tahu bagaimana kasus Freeport, bencana kemarin di Freeport? Kan hilang begitu saja. Real, konkret. Hilang dan pemerintah tidak bicara apa-apa. Padahal ada kematian. Oke, satu ya. Berikutnya kita ngelihat. Kalau kita bicara seperti itu, maka porsi atas fosil, porsi atas EBT, energi baru terbarukan itu, selain menentukan format eksploitasi, dia akan menentukan teknologi dan menentukan pembiayaan. Dia akan menentukan sehatnya lingkungan. Kenapa? Karena model pembangunan, paradigma pembangunannya, dia akan menjadi sampai seberapa jauh masyarakat diikut sertakan. Sampai seberapa jauh masyarakat bukan objek, tapi subjek. Oh, dahsyat. Dahsyat luar biasa. Luar biasa kalau kita memikir. Itu paradigma itu dipikir. Nah, jadi kalau kita bicara B40 dan tekanan pada B40, Anda seakan-akan abai bahwa Indonesia punya kekuatan matahari luar biasa, sumber daya mataharinya. Yang dalam 365 hari, paling tidak dia bersinar 180 sampai dengan 210 hari. Matahari bersinarnya panasnya luar biasa. Bagusnya. Anda mengabaikan gelombang laut. Yang gelombang lautnya itu bermanfaat luar biasa. Yang di Cina sana gelombang laut tadi bukan cuma sekedar dimanfaatkan untuk melahirkan air bersih, tapi juga melahirkan uranium. Sementara kita tahu bahwa perkembangan ke depan, dunia membutuhkan 3. Membutuhkannya namanya kobalt, membutuhkannya namanya uranium, membutuhkannya namanya nikel. Coba, dalam perkembangan ke depan. Karena pertarungan teknologi yang demikian tajam. Gitu ya. Nah, lalu ketika ini jadi B40-nya kita hentikan atau kita tunda? Tergantung porsi, tergantung kita ngeliat kemana. Karena dia akan mengubah ekologi, dia akan mengubah ekosistem. Zaman Siti Nurbaya menjadi Menteri Kehutanan, salah satu gagas saya adalah bagaimana kita mendayagunakan hutan, bukan hutan yang saya gunakan, bahasa saya, mendayagunakan sampah hutan untuk pembangkit tenaga listrik. Saya sampaikan itu terbuka, ngomong seperti saya ngomong sama Anda sekarang. Ini penting nih, sampah hutan itu luar biasa loh, saya bilang. Itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga surya, pembangkit tenaga listrik. Itu contohnya. Sekarang orang bicara dengan Perpres 109, orang bicara sampah sebagai, padahal nanti hitung-hitungan macam-macam. Nah, lalu kalau kita berpikir tentang penundaan, kita berpikir aja lebih cepat mana kita memenuhi kebutuhan energi, sampai seberapa besar asumsi kebutuhan energi kita itu benar. Misalnya begini, ketika kita bicara tentang 35 gigawatt di era Joko Widodo sampai akhirnya kita ngejar habis-habisan pembangkitan tenaga listrik, itu asumsi pembangunan 7%. Sejak awal saya bilang di era Sofian Basir sebagai dirut, asumsi itu salah dan ternyata benar. Apa dampaknya? Masyarakat bayar mahal listrik. Sekarang sama. Kalau Anda ngeburu pertumbuhan listrik seperti itu dengan asumsi pertumbuhan sampai 8%, itu salah. Jadi itu yang saya maksud. Ini menyangkut dari energi primer ke energi sekunder. Nah, pada kasus misalnya Aceh, pada kasus Sumatera Utara, pada kasus Sumatera Barat dan Riau, harus dilihat sampai seberapa jauh relasi yang namanya perkebunan, relasi yang namanya pertambangan, relasi energi itu diperlukan. Karena tidak ada manusia yang tidak butuh energi di situ. Nah, perspektif inilah yang membuat dalam kerangka saya pentingnya kita ngebangun paradigma yang benar atas sumber daya. Jadi harusnya gimana? Menarik di sini pertanyaan adalah ubah paradigma model pembangunan kita. Dari model pembangunan yang bersifat ekstraktif, eksploitatif, dia menjadi sebuah model pembangunan yang sustainable, yang berkesinambungan dengan tidak merusak lingkungan. Itu makanya tadi renewable energinya pakai dong. Ya, matahari kita kaya kok. Angin kita bagus kok di beberapa tempat memang angin. Tapi laut kita bagus juga kok, bisa dipakai. Cina itu mendapatkan air bersih juga dengan mendayagunakan air laut kok, gitu. Contoh-contohnya. Jadi kayak sawit itu bukan solusi di tengah kan pemerintah, presiden juga menyampaikan
bahwa jangan sampai ketergantungan impor. Nah, sampai sekarang kan Indonesia itu net importir energi gitu. Dan apakah memang itu tidak bisa menyelamatkan ketergantungan kita? Karena saya pernah berada dalam dunia itu. Saya pernah dan nggak lama saya dalam dunia itu sekitar 10 tahunan. Jadi saya tahu persis bagaimana dari namanya bibit sampai dengan TBS, sampai dengan masuk PKS, sampai dengan akhirnya berapa banyak produk tambah gitu ya, jenis produk tambah yang bisa dibuat dari minyak sawit itu, gitu ya. Dan saya ngerti itu, ya. Nah, dari situ saya melihat begini, tidak harus sawit. Harus saya terbuka ngomong sama Anda. Pengelola dana sawitnya konflik kepentingan dengan perusahaan sawitnya. Jadi ini nih yang mesti kita hindari. Itu yang disebut yang Anda tadi dalam obrolan saya. Kita mesti cegah. Penguasa adalah pengusaha, penguasa adalah pengusaha. Harus kita cegah. Nggak boleh terjadi. Ketika Anda double, peng-peng istilahnya Rijal Ramli. Kalau istilah saya dui fungsi. Penguasa pengusaha. Istilah saya ya. Istilah ini saya munculkan dalam diskusi dengan almarhum Salahuddin Wahid. Ketika dia pertama kali mendukung Joko Widodo habis-habisan di 2014 misalnya. Dalam satu pembicaraan khusus 4 mata, lalu kemudian berlanjut, kami menyimpulkan adanya dui fungsi antara pengusaha dengan penguasa yang makin kental gitu ya. Kemudian Rijal Ramli menyebutnya sebagai peng-peng. Sepanjang itu terjadi, sepanjang itu juga yang namanya kekuasaan, itu tidak pernah jernih menjalankan amanat konstitusi. Ulang. Sepanjang yang namanya penguasa adalah penguasa, dia tidak akan pernah jernih menjalankan amanat konstitusi. Kenapa? Ada konflik kepentingan dalam dirinya. Kan ada wasit sebenarnya, DPR. Kan seperti saya bilang tadi, DPR-nya amandul. Nggak bisa bikin apa-apa. Loh, berdasarkan pasal 6 ayat 2 dengan model pemilu kayak gitu, maka DPR sangat tergantung pada ketua umumnya. Terjadi yang namanya kerjasama antara eksekutif sama legislatif. Dalam konstruksi public trust yang rendah, public disorder yang juga rendah, public disobedience-nya tinggi, yang terjadi apa? Otoritas semu, baik pada legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Artinya, sebalik lagi, ubah yuk paradigma kita yuk. Bencana Sumatera adalah cermin kerusakan pembangunan Indonesia. Maka tuntutan yang paling awal bagi pemerintah Republik Indonesia, pemerintahan, bukan pemerintah, bagi pemerintah Indonesia adalah mengubah paradigma model pembangunan yang ekstraktif, eksploitatif menjadi berkesinambungan demi kemanusiaan, bukan karena keserakahan. Nah, itu.